Boten. Boten. Om Amagena-mastu Nama Sidam Basuki Langgeng Rahayu. Rahayu. Selamat malam, kita berada di Gunung Wilis Puncak 88 dari daerah Delopo nih ya. Ya. Nah, ini ketinggiannya berapa Pak Tok nih Pak? 889. 889. Dan di sini adalah perbatasan Ponorogo sama Madiun. Ini ya. Desa ini desa paling selatan di Kabupaten Madiun, Pak Yit. Ya. Itu sudah Ponorogo. 300 meter itu Ponorogo. Ponorogo ya. Makanya kita bahas tentang Ponorogo sekarang. Ya. Nggak ada AC tapi rasa AC ini sejuk. Ya. Ini Pak Toto. Jadi saya tuh kan sering melihat kesenian yang ada di Kediri, Tulungagung, Ponorogo. Ya. Itu yang terkait dengan jaranan reog. Nah, ada beberapa versi. Nah, salah satunya kalau di Kediri itu ada namanya Bujang Gandong atau Bujangga Anom ya. Nah itu sama Klono Sewandono. Nah terus juga ada di Ponorogo itu yang terkait dengan Syarul Alam atau yang dikenal Bathara Katong yang dimakamkan di Ponorogo itu. Nah sebenarnya ini kan ada versi ini Pak Tok ya. Ini seperti apa sebenarnya? Ya. Jadi sebelum saya melanjutkan cerita tentang Ponorogo, terimalah salam saya. Wong ulun Basuki Langgeng rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Jadi saya bercerita ini memang harus ada dupa. Karena ini cerita ini disebut juga mikul dhuwur mendem jero. Karena apa? Yang kita bahas ini adalah kebenaran sejarah, Pak Yit. Iya. Jadi sejarah yang sudah ratusan tahun itu dipelintir, sekarang harus kita luruskan supaya apa? Supaya generasi milenial, baik itu orang-orang tua yang masih belum tahu sejarah, biar mengerti
Oh ceritane iki tibane Ponorogo iki ngene. Oh ceritane iki tibane ngene-ngene. Lah itu biar ngerti. Dan ini kalau tidak diluruskan Mbak Yin, nanti kasihan generasi muda itu masih tetap mempercayai dengan apa yang disebut dengan dongeng. Dongeng, iya. Dongeng itu folklore, jadi dongeng itu cerita dari mulut ke mulut yang dimana referensinya tidak ada. Iya. Dan dongeng itu memang sifatnya dongeng itu pembodohan. Karena kita dijajah oleh orang Belanda, kemudian dibuatlah cerita yang apa ya, yang jadi benar jadi mitos, yang mitos nanti dibenarkan kan gitu. Jadi Dan pembenaran, ini ya ini penggawean Van der Plas, Iya. seorang sejarawan yang banyak memelintir tentang sejarah, itu namanya Van der Plas. Iya, iya. Ya, Van der Plas ini orang Belanda yang disekolahkan oleh orang Belanda di Mesir Iya. untuk mengobrak-abrik kepercayaan orang Jawa. Jadi kembali apa yang tadi sudah disampaikan Pak I tentang Iya. versi ya. Iya, versi. Versi 1. Versi 1 itu ceritanya kalau reog itu adalah dari cerita rakyat dongeng, Iya. di mana ada seorang raja namanya Kelono Sewandono. Iya. Itu raja dari Kediri, sedangkan Dewi Songgolangit itu adalah asli dari Ponorogo. Nah, pada suatu ketika Kelono Sewandono menginginkan Dewi Songgolangit dan gitu. Iya. Tapi setelah keinginan itu tidak tersampaikan, terjadilah ulu dan sebagainya, sehingga Kelono Sewandono dikalahkan. Pada waktu itu kerajaan masih di Bantaranangin. Bantaranangin. Di dekat situ Bantaranangin itu dari sini. Ponorogo itu ya. Iya, Bantaranangin itu jalan ke Carat, sampingnya ada Bantaranangin. Tapi di situ saya lihat situsnya enggak ada. Hanya sebatu ponomin di keraton Kelono enggak ada. Enggak ada. Botol sacuwil ono sudah saya liput di sana. Iya. Ya. Makanya pada waktu itu cerita-cerita itu memang sengaja dibuat oleh Belanda untuk mengkaburkan sejarah yang asli. Ya. Setelah Kelono Sewandono dipenggal, kemudian ubur-ubur Dewi Songgolangit, kepalanya bisa terbang, Iya. mencari rogone. Kan dipisah itu Pak Iya, ya. Karena anak ini ceritanya. rogone disimpan diganti macan. Iya. Sirai. Sedangkan yang ini melayang-layang di udara sambil bengok-bengok. Apa ana raga? Apa ana raga? Jadilah Ponorogo. Ponorogo. Saya kena critakno mbek generasi yo diguyu-guyu karo mahasiswa. Apa ana raga? Ndase melayang-melayang. Lah sampai nang sampai kepada di sini Dolopor di bawah situ ya. Ana wong nyuwun jajan ceritane. Antara ini ndas itu pangeru anak wong nyuwun jajan. Bilang Mbak Yen. Iya. Wong cerita ya rada-rada setengah-setengah kudu guyu. Ndolopo itu adolopo. Adolopo. Lah iki kalau diceritakan seperti ini, waduh payah. Terus jadilah nama Ndolopo saking tembung. Adolopo. Adolopo ngono luwe wae, Bang. Iya. Nah itu sudah enggak usah dibahas, kita bahas secara kebenaran atau kebenaran tentang sejarah. Jadi ceritanya yang disebut reog itu ada salah satu kepala macan harimau. Ya. Di atasnya itu ada dadak merak. Merak, ya. Itu simbolnya itu kan burung merak itu ya. Ya. Bagus itu. Kemudian keterkaitan dengan apa namanya satu apa Pak Yit? Satu grup ya. Satu grup itu satu dadak merak. Kemudian ada Bujang Ganong. Bujang Ganong, ya. Kemudian ada Jatil. Ya. Kemudian ada Jaranan dan sebagainya dan sebagainya. Seperti yang kita lihat bersama walaupun di Ponorogo Kediri saya kira hampir sama kalau reog ya. Jadi cerita reog yang sebenarnya itu adalah cerita sindiran. Iya. Sindiran reog itu pada zaman kerajaan Mojopahit, tatkala Prabu Brawijaya kelima itu memperistri Ratu Campa dari Cina. Ya.
Ratu Campa itu nek wong ngarani Putri Cempo, ya. tapi asline itu Putri Campa. Cenpau. Cenpau, CHEN Pau, dadi Cenpau. Wong Jawa gak iso ngarani Cenpau, wis kesuwen Cempo. Kan biasa ngene. Iya. Lah sejak itulah kemudian pemerintahan itu berangsur-angsur lemah. Karena apa? Raja mengkultuskan Putri Cenpo sebagai putri tercantik sampai melalaikan semua aparat-aparat itu. Sampai ketekan jenenge perang Paregrek, sampai Mojopahit dadi legrek, gitu. Itu semua hanya gara-gara satu putri ini. Putri Cenpo atau yang disebut Putri Cenpo ini. Lah kemudian karena raja tidak fokus kepada pemerintahan Sinung Brawijaya kelima itu tadi, Ki Ageng Kutu motong Ki Ageng Kutu Ketut Surya Ngalam itu terusane Pak Ye. Iya. Jadi Ki Ageng Kutu Ketut Surya Ngalam. Ya, itu nama lengkapnya. Makanya di sini kan ada jalan Ki Ageng Kutu. Iya. Ada di Ponorogo di situ. Lah terus kemudian motong Senopati ini wis gak tahu di tentara Mojopahit juga lemah dan sebagainya. Akhirnya pada suatu ketika motong ke Ponorogo, ke Jetis itu, Jetis itu ya. Lah kemudian dipanggil, kenapa kamu ndak pernah sebo ke Mojopahit? Lah waktu sebo itu kemudian ya dibuatlah suatu sindiran itu tadi. Ya, Dadak Merak, Macan, Bujang Ganong, Muan Terbuangan menghadap Raja Mojopahit di Trawulan. Iya. Wah, di sana main lompat dan sebagainya. Terus ada salah satu sesepuh yang tahu, Sinuwun itu tadi sebenarnya sindiran. Kalau bahasa sejarah itu metafora. Metafora ya. Loh, kok ngono? Lho nggih, Dadak Merak niku sindirane bojone Sinuwun niku Putri Cenpo. Putri Cina, simbolnya kan merak Cina. Lah terus kepala harimau itu sindirannya Sinuwun sendiri. Artinya kerajaan Mojopahit itu sudah tidak punya taring atau gigi. Kekuasaannya seluruh Nusantara sudah merosot. Iya. Ya toh? Itu simbolnya macan, harimau itu simbol raja. Oleh karena raja itu tumpai karo wong Putri Cina itu kan artinya eneng sirai macan lah. Itu sindirannya begitu. Oh, kurang ajar ya. Nyindir aku ya. Enggak nyindir sampean ini enggak ngerti ngono. Iki ceritane kaya Surbayane ngono. Lah terus. Lah niku enten Bujang Ganong niku. Bujang Ganong itu biasanya menggoda Dadak Merak. Iya. Irunge dawa, pentul. Ada yang pentul. Bujang Ganong itu aslinya Pak Yit, Pujangga Anom. Iya. Karena apa? Pujangga Tuwek itu ada Pujanggane Mojopahit. Pujangga Anom itu sindiran kepada ulama Demak. Nom. Makanya karena ulama Demak itu memuja salah satu di Arab sana, makanya simbole irunge dawa. Makanya wong Arab kan irunge dawa. Sindirane masuk itu. Iya. Jadi ini kebenarannya benar, kita ndak boleh. Wah itu ndak boleh itu Bujang Ganong buta ya jarno ae. Sindirane wong Arab kan irung dawa. Kerajaan Demak meninggalkan kebudayaan lama, ganti kebudayaan baru yang kita anut sekarang ini. Anut irung dawa. Iya. Makanya nggoda. Siapa tadi? Macane. Mas ini gak nggoda. Nyukurno. Lah terus kemudian seperti Jatil ya. Jatil itu mestinya yang naik kuda, kuda itu, makanya di situ orang perempuan dipacai kaya wong lanang. Iya. Pancuan cantik Jatilan, pakaian satrio kabeh kan, sambil lain. Itu artinya sindirannya tentara Mojopahit wis kaya wong wedok. Banci ya. Wis kaya banci, wis kekuatan rono rene nganut ngene iku. Iku Jatil. Jatil ya.
Bujangganong, Wabu dan sebagainya, Bujangganong, terus kemudian Jadilan itu seperti itu. Kan hanya cuma 3 itu yang disindir. Iya. Nah, kemudian murka lah Sinuwun. Murka, kemudian saat itu terjadi peperangan, Ki Ageng Kutu mau dimusnahkan oleh Sinuwun. Iya. Ya toh, setelah dia itu pulang ke Anu di apa namanya? Tidak lama kemudian prajurit Mojopahit dikerahkan ke Ponorogo untuk menghabisi Ki Ageng Kutu. Tapi Ki Ageng Kutu, wah, orangnya sakti mandraguna, tidak ada yang terkalahkan sampai 3 kali, Pak Yit. Iya. Sampai 3 kali Mojopahit kalah, 2 kali kalah, 3 kali permainan politik. Iya. Apa yang disebut permainan politik? Pada waktu itu ada salah satu ulama dari Demak namanya Ki Ageng Nirah. Bathara Kathong itu tadi disuruh melamar, Bathara Kathong kan anak Sinuwun. Iya. Disuruh melamar yang namanya Niken Gandhini. Niken Gandhini itu adalah putri cantiknya Ki Ageng Kutu Ketutsuryo Ngalam. Iya. Nah, Niken Gandhini itu mbakyune Warok Suramenggala. Kan gitu toh. Iya. Yang terkenal kan Warok Suramenggala. Iya. Warok Suramenggala itu kan anaknya Ki Ageng Kutu. Iya. Nah, yang paling cantik nanti diperistri oleh Bathara Kathong. Nah, diperistri oleh Bathara Kathong, sudah tidak terjadi peperangan, wong dipek mantu. Iya. Ya, ditaklukkan dengan percintaan. Masa kate nglawan mantuku kan tidak mungkin. Iya. Lah, tapi di dalam cerita itu memang ada salah satu bagaimana untuk menghabisi Ki Ageng Kutu atau Ki Ageng Ketutsuryo Ngalam. Dia itu mempunyai pusaka namanya Tumbak Condong Rawe. Iya. Tumbak Condong Rawe namanya. Jadi tombak itu kalau sudah diunus, ayo lawanan. Wong 1000 tentara kewerokan kabeh, koyo rawe kena rawe. Nah, itu hebatnya Tumbak Condong Rawe. Mana bisa wong kerokan kabeh tombak. Iya. Gak fokus. Iya, ini cerita sesepuh. Saya ini cerita sesepuh asli dari orang Ponorogo, bukan ngarang saya. Lah tombak Kiai Condong Rawe itu memang untuk perang. Begitu tombak diuruskan ngene tok rek kabeh kaya kena rawe gawatelen kabeh, ngeweroken kabeh. Itulah kemudian diminta oleh Bathara Kathong, ndak boleh. Kemudian atas apa namanya rundingan antara istri dan Bathara Kathong. Apa-apa. Kalau Tumbak Condong Rawe itu lepas dari Ki Ageng Kutu, Ki Ageng Kutu tewas. Ya. Lah kemudian Tumbak Condong Rawe itu tadi ya timbangnya rame-rame Ki Ageng Kutu ngalah. Iya. Pada waktu itu peperangan rame, ada di desa Kebokobong. Iya. Ya, pertarungan antara Bathara Kathong sama Ki Ageng Kutu. Kepuh itu kena hantaman tenaga dalamnya sampai Kobong. Iya. Ada desa lagi di daerah Jetis itu Kepuh roboh. Iya. Kepuhnya roboh karena kekuatannya Ki Ageng Kutu. Lah nama-nama itu kan ini nama-nama sejarah semua. Sejarah ya. Apa kok disebut Kepuh Kobong? Itu biar asine anune perang Ki Ageng Kutu sampai Bathara Kathong. Lah Kepuh roboh, ya Kepuh sing roboh itu gede itu. Karena kehebatan daya tenaga dalamnya Ki Ageng Kutu. Iya. Lah setelah itu Pak Yid ya, tidak seberapa lama yang notabene-nya Ki Ageng Kutu itu muksa, tidak ada kuburannya. Iya. Ada di Gunung Bayangkati, daerah Sawo, Bayangkati. Nah, ternyata di situ itu adalah tempat pamuksan Ki Ageng Kutu Ketutsuryo Ngalam. Iya. Lah setelah habis tewas, ya toh? Iya. Kemudian penyebaran agama Islam besar-besaran di daerah Ponorogo pada abad ke-16. Ke-16. Ya. Ya. Gini Pak Toto, jadi ada sejarah bahwa apa ya, Ponorogo itu sulit untuk diislamkan atau masuk Islam. Berarti kan cerita Ki Ageng Kutu itu ya
Ya betul. Ya, Jadi karena apa? Mungkin dari apa ya? Ini kan ada deretan bahwa siapa keturunan dari Putri Cempa ini kan ada di siapa tuh Pak Toto Raden Patah. Raden Patah kan itu ya. Nah, Ya. salah satunya Ki Ageng Kutu tidak mau masuk ke Islam itu ya. Ki Ageng Kutu itu masih agamanya Kapitayan. Kalau dulu bukan Siwa Buddha, tapi yang disebut Buddha Jawi Wisnu. Iya, iya, iya. Zaman Majapahit itu Siwa Buddha, itu kan barusan sekarang itu. Tapi dulunya aslinya, kalau menurut Keropak, Iya, Buddha Jawi. iya. Jadi bukan Buddha dari India, Buddha Jawi Jawi. Wisnu. Betul, betul. Itu yang asli dianut oleh orang-orang Majapahit, termasuk Ki Ageng Kutu Kedhir Ngalam itu tadi. Jadi oleh karena mereka-mereka yang sejarahnya tadi sudah dipelintir gak karu-karuan, kemudian timbul hoak. Iya, Penyebaran agama Islam di Kabupaten Ponorogo adalah Betoro Kato. Ini salah. iya. Penyebaran agama Islam itu disebarkan oleh Ki Ageng Mira. Ki Ageng Mira itu salah satu ulama dari Demak. Demak. Iya. Nah sekarang logikanya Pak Cik, Iya. mosok nyebar agama itu Betoro. Betoro itu kan nama dewa. Iya. Ya itu kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi Betoro Katong itu sampai kepada beliaunya itu meninggal tetap memakai ageman Buddha Jawi Wisnu. Lah cuma sini sudah istilah itu dipendem jero-jero. Iya. Gitu ya. Iya. Karena ini menyangkut wadi. Wati. Iya. Iya. Gak ono Betoro nyebarno agama Islam. Betoro itu jenenge dewa kok. Ki Ageng. Iya. Kalau Ki Ageng, Ki Ageng Mira itu masalah. Iya. Iya. Begitu Ya. sinopsisnya Pak Yit. Ya, terima kasih Pak Roto. Jadi pelurusan sejarah-sejarah ini memang di Indonesia itu banyak yang apa ya menjadi beberapa, salah satunya menjadi versi, Iya. akhirnya cerita rakyat ini yang akhirnya apa jauh menyimpangnya Iya. dengan sejarah asli. Yang aslinya. Ya, demikian pemirsa, mungkin kita bisa mengambil manfaat yang selama ini hanya dibicarakan bahwa Kediri itu ke diri kita, Ponorogo itu ke Ponorogo juga nang awake awake dhewe. dhewe. Tadi ini ada alur sejarah seperti itu. Ya. Tuh. Demikian, selamat malam dan sampai jumpa. Rahayu. Rahayu.